Pemirsa, Kementerian Haji dan Umroh menargetkan seluruh struktur kepala Kanwil dan Kabak sudah rampung pada November 2025. Kementerian segera bergerak melaksanakan program prioritas termasuk realisasi kampung haji dan membuat biaya haji lebih terjangkau. Kementerian Haji dan Umroh mulai membentuk struktur yang meliputi 200 orang dari Kementerian Agama dan 50 orang lagi berasal dari Kementerian Kesehatan yang akan gabung untuk mengisi jabatan sebagai Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Bagian. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anjar Simanjuntak di Medan pada Jumat lalu mengatakan targetnya pada bulan November mendatang semua struktur pejabat dan staf sudah bekerja menangani haji dan umroh. Kami akan kemudian melakukan rekrutmen pejabat. Sebagian besar pejabat badan penyelenggara haji itu akan di-asesmen ulang untuk menduduki ada sekitar 13 eselon 1. Kemudian nanti juga ada asesmen dari yang perpindahan dari Kementerian Agama ada sekitar 200-an orang. Juga dari Kementerian Kesehatan ada sekitar 50 orang. Nah itu setelah pengisian di pusat akan ditunjuk sekretaris jenderal, dirjen, kemudian irjen, baru kemudian secara otomatis kabit haji di provinsi itu jadi Kakanwil, dia jadi PLT Kakanwil terlebih dahulu, kemudian nanti di kabupaten kota Bekasi itu jadi kepala Kakan Haji dan Umroh. Paling lambat bulan September atau? Kita harus selesai di bulan September. Kita akan selesaikan di bulan Oktober, November. Dhanil mengatakan apabila pejabat selama bertugas tidak ada kinerja akan dievaluasi dengan sanksi pencopotan dan diganti dengan pejabat baru. Sebelumnya, Wakil Menteri Agama Romo Safi'i mengatakan peralihan struktur dan anggaran Badan Penyelenggara Haji ke Kementerian Haji dan Umroh sudah diproses. Ia menegaskan pengambilan kebijakan penyelenggaraan haji dan umroh ke depannya dikawal langsung oleh Sekjen Kementerian. Amanat dari Presiden. Maka kita sebagai aparatnya di Kabinet Merah Putih wajib, tidak boleh menunda, harus menyegerakan pengalihan pengurusan haji dari Kementerian Agama kepada Kementerian Haji yang undang-undangnya kemarin baru diketuk. Tapi kan masih berproses. Nah, jadi mungkin Dirjen PHU keseluruhan pindah ke Kementerian Haji, itu sampai ke Kanwil. Karena itu kan kasih kabit haji pindah semua, di bawah ada kasih haji, termasuk embarkasi. Pokoknya pegawai dan aset tahun ini sepenuhnya harus beralih dari Kementerian Agama ke Menteri Haji. Jadi sudah mulai berproses ya Pak? Sudah diproses dan di struktur anggaran itu juga sudah mulai masuk. Sampai sejauh ini sampai 3 September proses persiapan pengadaan itu apa Pak? Sudah sejauh mana? Di awal memang itu akan diamanahkan kepada Wakil Menteri untuk mengawal proses peralihan. Tapi belakangan Kementerian mengambil kebijakan berbeda, itu dikawal langsung oleh Sekjen. Karena itu saya tidak tahu persis sudah sampai mana, tapi itu wajib diproses dan sepenuhnya pelaksanaan haji tahun 2026 tidak boleh lagi dilaksanakan oleh Kementerian Haji, tapi oleh Menteri Haji dan Umroh. Tidak boleh dilaksanakan oleh Kementerian Agama, tapi dilaksanakan oleh Menteri Haji dan Umroh. Kementerian Haji dan Umroh memiliki sejumlah program mulai dari kampung haji hingga program layanan yang bisa membuat biaya perjalanan haji lebih terjangkau sebagai skala prioritas. Presiden Prabowo Subianto telah memberi arahan agar Kementerian Haji dan Umroh bekerja maksimal demi memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, Kementerian Haji dan Umroh menargetkan pengisian jabatan struktur sudah rampung pada bulan November 2025 mendatang. Dan untuk membahas lebih lengkapnya sudah terhubung langsung bersama dengan kami dengan Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anjar Simanjuntak. Selamat siang Bang Dhanil. Untuk pembentukan struktur organisasi dan tata kerja, ya Bang Dhanil, untuk pembentukan struktur dan organisasi dan juga tata kerja atau SOTK ini kan akan rampung nanti bulan November. Nah, kira-kira apa fokus perbaikan layanan publik? Apakah kementerian ini akan menjamin bahwa untuk SOTK ini tidak hanya gemuk birokrasi dan untuk benar-benar untuk meningkatkan layanan publik untuk jamaah?
Ya, Mbak Gloria, tentu hari ini kami fokus pada dua hal. Hal pertama adalah menuntaskan institusi atau institusionalisasi terhadap Kementerian Haji dan Umroh. Artinya di perangkat Sekretaris Jenderal, kemudian Dirjen, sampai dengan semua struktur di tingkat pusat itu harus segera rampung untuk kemudian bersiap mengakselerasi tugas-tugas penyelenggaraan haji. Nah, di sisi lain, selain kita juga mengakselerasi institusionalisasi di tingkat pusat, kami juga harus mengakselerasi institusionalisasi di tingkat provinsi, kabupaten, pun demikian dengan di kecamatan. Dan ini semuanya kami berkejaran dengan waktu. Target kami bulan November ini seluruh struktur harus sudah tuntas sehingga penyelenggaraan dan persiapan penyelenggaraan haji itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, di sisi lain, hal yang kedua yang harus kami persiapkan tentu seperti pertanyaan Mbak Gloria tadi, bagaimana kemudian mengakselerasi penyelenggaraan dan pelayanan yang jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, oleh sebab itulah pada hari-hari ini kami juga selain fokus institusionalisasi secara kelembagaan, kami juga sudah mempersiapkan persiapan penyelenggaraan mulai dari pembenahan data jamaah haji, mulai dari mengatur proporsi kuota per provinsi sampai dengan kemudian urusan-urusan di Arab Saudi, misalnya penunjukan atau kontrak dengan syarikah yang akan menangani pelayanan jamaah haji kita di Saudi Arabia, kemudian pembicaraan dengan penerbangan, kemudian kami juga bicara terkait dengan persiapan misalnya lama waktu tinggal dan sebagainya. Jadi banyak hal dan tentu yang menjadi concern Presiden salah satunya bagaimana caranya supaya ongkos naik haji itu bisa terjangkau, artinya tidak mengalami kenaikan yang signifikan, bahkan perintah Presiden harus bisa dipastikan, bisa diturunkan supaya kemudian jamaah itu merasa lebih ringan. Oke, baik. Berarti melakukan koordinasi kepada pihak eksternal. Nah, dalam SOTK ini kan ada ratusan pejabat dari Kementerian Agama yang akan Ya. dimutasi begitu ya. Lalu bagaimana mekanisme jalannya proses assessment oleh pejabat yang dimutasi ini, Bang Daniel? Iya, jadi memang kan ada sekitar kurang lebih 200 pejabat di Kementerian Agama yang akan bermigrasi ke Kementerian Haji dan Umroh. Ada sekitar 50 lebih pejabat di Kementerian Kesehatan yang juga akan bermigrasi ke Kementerian Haji dan Umroh karena fungsi di Kementerian Agama terkait dengan fungsi-fungsi haji sudah tidak ada lagi, sekarang berpindah di Kementerian Haji dan Umroh. Pun dengan Kementerian Kesehatan karena fungsi-fungsi pusat kesehatan haji sudah tidak di Kementerian Kesehatan lagi tapi berpindah di Kementerian Haji dan Umroh, maka para pejabatnya, pegawainya juga pindah ke Kementerian Haji dan Umroh. Pun demikian dengan beberapa kementerian, Mbak, karena beberapa ASN yang kemudian kita rekrut dan kita tempatkan di Kementerian Haji dan Umroh. Nah, proses ini tidak begitu saja misalnya bedol desa langsung pindah, tapi juga ada assessment yang dilakukan oleh Kementerian Haji dan Umroh. Kenapa? Karena Presiden itu sangat mewanti-wanti Kementerian Haji agar kemudian Kementerian Haji dan Umroh ini wajah utamanya itu adalah integritas. Nah, oleh sebab itulah Presiden meminta proses seleksi siapa-siapa yang akan menduduki jabatan di Kementerian Haji dan menjadi pegawai di Kementerian Haji itu setidaknya paling sedikit memiliki dua syarat. Syarat pertama adalah integritasnya harus terjaga, kemudian kedua tentu adalah kompetensinya. Nah, ini yang kemudian proses ini yang
kemudian kita kawal sedemikian rupa. Pun nanti kalau kemudian terkait dengan migrasi rekrutmen di tingkat provinsi atau Kakanwil dan maupun kabupaten kota. Begitu Mbak Gloria. Oke, Bang Daniel kan sebelumnya juga menyatakan bahwa memang ada mekanisme pencopotan pejabat yang tidak memiliki integritas atau tidak mumpuni begitu kompetensinya jika tidak terbukti tidak bisa melayani jemaah dengan baik di lapangan. Nah, ini bagaimana mekanismenya? Ya, jadi Mbak Gloria, perintah Presiden itu memerintahkan agar Menteri dan Wakil Menteri jangan ragu-ragu melakukan evaluasi dan pencopotan siapapun yang dianggap pejabat maupun ASN yang kemudian tidak menunaikan amanahnya dengan baik atau kemudian kehilangan integritas, kemudian kompetensinya tidak sesuai dan sebagainya. Nah, kan tahun ini untuk pejabat di tingkat pusat tentu kami melakukan selain migrasi kami juga melakukan asesmen dengan ketat dengan 2 syarat tadi kompetensi dan integritas. Nah, di pejabat di Kementerian Haji dan Umroh tingkat provinsi dan kabupaten kota memang ada pergeseran otomatis Mbak Gloria. Jadi ada Kabid Haji di provinsi itu akan menjadi PLT Kepala Kakanwil Haji dan Umroh. Kasih Haji di tingkat kabupaten kota itu akan menjadi PLT Kasih Haji dan Umroh Kabupaten Kota. Nah, nanti setelah pasca musim haji tahun 2026, kami akan melakukan asesmen ulang, melakukan evaluasi terhadap kerja-kerja para pejabat tersebut. Kenapa? Apabila kemudian pelayanan atau tugas-tugasnya dalam penyelenggaraan haji tidak sesuai dengan harapan jamaah atau tidak sesuai dengan apa yang sudah digariskan nilai-nilainya oleh Presiden dan oleh kami sebagai Menteri dan Wakil Menteri Haji, maka kemudian kami akan melakukan evaluasi, akan melakukan pergantian terhadap pejabat-pejabat tersebut, Mbak Gloria. Oke, baik, berarti kita harapkan dengan hadirnya Kementerian Haji dan Umroh yang baru dan juga dengan adanya strukturisasi pejabat-pejabat baru ini tidak hanya gemuk birokrasi tapi hadir terobosan yang baru. Terima kasih Wakil Menteri Kementerian Haji dan Umroh Daniel Ansar Simanjuntak sudah bergabung bersama kami di Prioritas Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.